Shalom semuanya. Ayo kita duduk ke tempat masing-masing yuk. Bentar udah mau mulai ibadah kita sore hari ini. Saya persilakan undang teman-teman semua, bapak, ibu, om, tante, koko, cici, ayo kita duduk. Maju. Saya juga mau menyapa para jemaat yang mungkin join service kita online pada sore hari ini. Sebelum kita mulai service kita hari ini, saya mau undang semua untuk berdiri untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Selamat sore Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas karena kami percaya karena kebaikan-Mu Tuhan, kami semua bisa dikumpulkan di tempat ini pada sore hari ini untuk melaksanakan ibadah sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami dikumpulkan di sini itu bukanlah suatu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya bahwa rencana-Mu yang sudah membuat kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang akan Kau tunjukkan kepada masing-masing dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai, ayo dong kita sapa kanan kiri kita, atau depan belakang. Happy Sunday semua. Ayo tepuk tangan kita semua yuk. Adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Tepuk tangan kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Semuanya tepuk tangan yuk.
perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas nama, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Masih semangat semuanya? Ayo kita mau nyanyi angkat satu pujian lagi buat Tuhan kita. Aku percaya Tuhan kita yang paling besar, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang paling mulia. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi dalam-Mu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi dalam-Mu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang dasar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
Pena tata katoa, no mai haere mai kia whiringa anuku. Ko tēnei te rongo mō te wiki. Informasi persembahan jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan, juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Kia whakamanawa tia tātou e te atua, me kia pai tōkau te rātou. Shalom semuanya. Kurang keras. Siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan, silakan angkat tangan ya. Kotak persembahan ada di sebelah tangan kiri saya, atau juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan. Ya Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Ini doa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Saya juga mau undang semua jemaat untuk berdiri dan bersatu hati untuk doa Bapa kami. Ayo kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau pun kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga mau undang anak-anak dan guru Sunday School untuk maju ke depan. Ayo kita ulurkan tangan kita untuk mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Sunday School. Berikanlah mereka hikmat serta kekuatan di mana mereka bisa selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya sekarang. Juga semoga hikmat yang Engkau berikan kepada setiap dari mereka dapat membuahkan roh kebaikan. Terus lindungilah mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Hamba juga mau berdoa untuk guru-guru Sunday School. Berilah mereka hikmat dan knowledge juga untuk mengajar anak-anak Sunday School, biar anak-anak ini dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran yang Engkau berikan kepada guru-guru Sunday School. Kami mohon bimbingan dan pernyataan Bapa sepanjang ibadah kami hari ini, dan kiranya Engkau jauhkan kami dari gangguan roh jahat yang ingin mengganggu fokus kami. Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. God is good, amen. Amen. Sekarang kita mau siapkan hati to worship Him, and think about all that He's done for us. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
Tuhan kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa setia. Yes Lord, Kau adalah Tuhan yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji ya Bapa. Janjimu selalu ya dan amin ya Bapa. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus bisa berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kaulah satu-satunya juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sekali hari ini datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau yang menutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa mendengar firman-Mu yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Nya bagaikan pedang ya Tuhan yang menusuk setiap hati kami ya Bapa. Sehingga kami bisa pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kami menjadi orang yang berubah ya Tuhan. Menjadi orang yang berbeda ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mau serahkan waktu kami ke depan. Hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menyampaikan firman daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Saya mau mengucapkan welcome dulu untuk Ibu Luki ya dan anaknya. Welcome to FGF Wellington. Hari ini kita masih dalam bulan Oktober ya. Minggu terakhir temanya masih sama, yaitu branching out. Katakan kanan kiri ya, branching out. Oke, siapa yang ready for the last team ya, branching out. Sekali lagi adalah kita bagaimana kita membuka cabang ya kan. Branching out yaitu kita buka cabang agar tunas-tunas baru, daun baru bertumbuh sehingga buah baru juga bertumbuh dari cabang itu. Nah, saya sharing dalam 3 minggu lalu branching out, sharing saya work in progress. Yaitu bahwa selalu ada progress terus menerus dalam proses branching out, selalu bertumbuh. Nah, sebuah pohon, saya recap, sebuah pohon kita bisa melihat ada pertumbuhan atau tidak, yaitu dari mulai kita melihat yang namanya dari tunas-tunas baru. Ya kan, di mana tunas itu bertumbuh, kemudian kita bisa lihat, oh ini ada kehidupan di pohon itu. Mulai dari tunas, kemudian tumbuh menjadi batang, akhirnya bisa berbuah. Nah, pohon tersebut, ketika pohon itu mau menumbuhkan tunas yang baru, tentunya semua diperlukan yang namanya kerjasama. Benar? Mulai dari kita belajar yang dari Jack ya, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yaitu mineral dan air yang diambil dari akar, disedot oleh batang, dari akar disedot, kemudian dari batang dialurkan ke semua daun. Ya kan, kita belajar biologi lagi ya, isi biologi. Dari daun kemudian terjadi fotosintesis, kemudian semuanya disalurkan kembali. Mungkin ada yang menjadi buah atau dibuat menjadi tunas baru. Nah, butuh yang namanya kerjasama, teman-teman. Benar? Demikian juga dalam hari ini kita belajar bagaimana proses branching out itu adalah sebuah proses kerjasama. Di mana kita belajar dari kisah yang sama dari minggu lalu, yaitu ambil dari kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kita baca sama-sama yuk karena dikit. 1, 2, dan 3. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum
dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan agar firman ini bisa menjadi sederhana mungkin, bisa masuk ke dalam hati kita semua. Amin. Hari ini sharing saya temanya adalah United we stand, together we grow. Katakan kanan kiri, United we stand, together we grow. Sekali lagi bahwa sebuah pohon untuk bisa bertumbuh dan berbuah tentunya semua harus bekerja sama. Mulai dari akar, dari batang, sampai dari daun perlu effort. Ya. Nah, di sini kita belajar juga bahwa dalam kisah ini Apolos adalah seorang yang mahir. Dia dikatakan dia adalah seorang yang sangat mahir dalam kitab suci. Tetapi ketika dia mengajar, dia belajar mengenai, dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ketika itu didengar oleh Priscilla dan Aquila bahwa, oh ternyata pengajarannya itu masih kurang lengkap istilahnya. Karena apa yang diajarkan oleh Apolos ini adalah mengenai baptisan Yohanes, yaitu mengenai repentance. Kalau kalian baca di Kisah Rasul 19 ditulis bahwa apakah itu baptisan Yohanes, yaitu mengenai repent gitu. Jadi ketika Yohanes Pembaptis itu mengajarkan, Yesus itu belum mulai belum melakukan misinya, dan Yohanes tetap mengatakan bahwa hey, kamu harus repent karena nantinya akan ada raja yang datang. Nah, tetapi setelah Yesus sudah mati dan bangkit dari salib, itu menjadi lengkap bahwa kita percaya karena iman. Oke? Bukan karena perbuatan kita lagi, kita percaya dan diselamatkan karena iman. Dan itu yang dilengkapi oleh Priscilla dan Aquila kepada kepada Apolos. Ini loh yang benar gitu. Dan setelah Apolos mendengarnya, dia mengikutinya. Oke? Hari ini ada 3 poin yang saya mau ambil, yaitu pertama, yaitu there is always room to grow. Katakan kanan kiri, there is always room to grow. Sekali lagi, Apolos saat itu adalah orang yang mahir dalam kitab suci. Kalau dia mahir, dia bisa nggak ngomong, gua sudah mahir gitu ya. Buat apa saya belajar lagi gitu? Saya sudah mahir, karena dia sudah mempelajari, istilahnya dia sudah mengetahui semua. Akan tetapi Apolos merupakan seorang yang mau belajar terus. Dia mau, oh ternyata ada yang masih kurang ya. Kemudian dia belajar dari Priscilla dan Aquila. Nah, karena dia membelajar terus-menerus sehingga semuanya menjadi lengkap. Benar? Demikian juga kita. Kita tuh nggak boleh stop belajar gitu. Apapun yang kita sudah ketahui, meskipun di batas manapun, mungkin ada yang sudah selesai S1, S2, mungkin bisa lanjut lagi. Belajar itu harus karena kita menambah ilmu. Benar? Dikatakan di sini ada suatu quote adalah when you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, you start dying. Ayo katakan sama-sama yuk. 1, 2, dan 3. Yes. When we stop growing, we start dying gitu. Kita harus belajar terus. Saya sangat bangga maksudnya ketika berbicara dengan anak-anak muda, mereka masih punya kepingin untuk lanjut sekolah dan sebagainya, which is good gitu ya. Sekarang ini kita hidup di zaman yang namanya teknologi, ya kan? Segala apa-apa udah serba online. Sekarang kayak bayar uang aja sekarang udah pakai namanya transfer gitu kan. Semua pembayaran udah pakai PayWave, udah pakai kartu. Jarang sekali orang bawa cash, ya gak? Siapa yang masih bawa cash di sini? Saya rasa saya nggak pernah tuh udah bawa cash lagi kan. Ketika orang ada cash gak? Anak-anak paling untuk persembahan dong saya bawa gitu kan. Kalau enggak, siapa yang bawa cash? Kita selalu udah memakai namanya PayWave dan sebagainya. Nah, beberapa waktu itu saya baca di koran ditulis ya, ada beberapa pekerjaan gitu yang diprediksi akan punah dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Contoh yang pertama yaitu teller bank ya. Siapa dulu teller bank nih ya? Teller bank itu akan sesuatu yang mungkin punah. Karena kita lihat sekarang aja pergerakannya, brands aja udah pada tutup. Johnsonville udah nggak ada lagi tuh namanya INJ dan sebagainya. Kalau mau ke bank selalu ke mall istilahnya. Atau semua dilakukan by phone.
Mungkin juga kasir. Ya sekarang pembayaran udah ini bahkan udah di New World itu sudah ada yang namanya self check out. Kita tinggal self check out. Mungkin kedepannya udah nggak ada lagi kasir. Kita nggak pernah tahu. Dalam manufacturing ya kan sekarang robot-robot udah take over untuk manufacturing jobs. Dan kedepannya kita udah ada self driving car dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin driver semuanya juga udah nggak perlu gitu. Pilot juga mungkin suatu saat nanti semua sekarang pun juga sebenarnya pilot hanya untuk standby karena sudah otomatis semuanya. Nah, itulah bahkan food production itu udah beberapa yang sudah diproduksi oleh manufacturing. Tapi saya yakin kayak tukang bakmi sih aman ya di sini ya. Tukang bakmi, tukang pempek sih masih aman lah gitu. Nah, kita harus tetap yang namanya upskills ya. Karena kalau kita hanya bergantung kepada skills kita yang sekarang, kita nanti akan ketinggalan gitu. Persiapan itu harus penting. Tapi banyak orang yang saya ketemu gitu, kadang-kadang saya sudah cukup merasa comfortable, merasa di dalam zona nyaman. Saya pernah dulu buka warnet ya, nggak tahu udah pada. Saya punya buka warnet tuh saya punya pegawai yang saya sebenarnya dia hanya saya hire untuk keamanan gitu, untuk jaga shift namanya shift malam jam 12 sampai jam 8 pagi gitu. Istilahnya itu udah yang harganya murah banget lah. Paket ceban 8 jam gitu ya, 10.000 8 jam gitu. Lu mau datang nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya untuk ngisi kursi yang kosong aja. Jadi mau nggak mau kan saya harus hire 2 orang, jadinya satu yang admin yang ngurus itu, satu ya tentunya perlu OB istilahnya yang jaga security plus bersih-bersih. Nah awalnya dia nggak punya skill sama sekali namanya OB atau admin ya security atau bersih-bersih ya kerjanya cuma bersih-bersih. Namun dia punya keinginan gitu, dia punya belajar. Oh kadang-kadang ada billing untuk ini dia kadang-kadang suka ngebantuin gitu. Suatu hari kasirnya yang adminnya sakit, ya kita trust kepada kita ajarin, ini gini caranya. Dia mau belajar. Kita ajarin terus, ini caranya ngeprint, ini caranya nge-scan dan sebagainya. Dia mau belajar. Dan dia menganggap itu sebagai sesuatu yang menambah pekerjaan dia. Ada orang yang, gue ngapain, gue di hire sini sebagai bersih-bersih, ngapain gue capek-capek ngeprint, ngapain gue capek-capek nge-scan. Itu ada orang punya pola pikir seperti itu. Tapi kalau orang yang punya pola pikir untuk upskill, it doesn't matter. Gue melakukannya dengan happy karena gue mendapat sesuatu, ya kan? Dan ketika dia sudah bisa itu semua, tiba-tiba admin saya minta berhenti kerja. Ya jelas saya sama-sama menguntungkan. Saya hire dia sebagai admin plus security plus bersih-bersih, ya kan? Tentunya saya naikin gajinya, dia senang gajinya dinaikin, saya juga senang. Hire satu orang, benar gak? Win-win situation, tapi dia buat saya, dia berbuah. Dia menghasilkan buah buat saya. Meskipun saya awalnya susah payah, saya nurture dulu kan. Megang mouse saya begini-begini. Ya pernah kan, gitu. Pegang mouse udah kayak takut megang ular gitu-gitu. Tapi lama-lama udah biasa. Ya itu kita namanya mengajar orang upskills. Dan itulah orang mau belajar. Sehingga dia ketika saya udah nggak buka, dia udah punya skills baru. Dia mungkin kerja di tempat lain sebagai penjaga warnet lagi, bukan sebagai OB. Nah, itulah yang kita mau belajar. There is always room to grow, karena kita nggak pernah tahu kapan skills kita itu akan terpakai nantinya. Ketika kita punya mindset untuk growth, kita pasti bisa growth. Amin. Jangan kita punya pemikiran bahwa kalau gue mau growth, tapi nanti gue dipergunakan orang lain. Itu salah. Kan di dalam Matius dikatakan, ketika seorang mau kamu go 1 mile, you go with him 2 miles gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kita berbuah kepada orang tersebut. Nah demikian juga branching out. Branching out kita mau adanya pertumbuhan. Amin. Jadi kita harus belajar untuk bertumbuh, untuk mempersiapkan untuk upskills. Jangan sampai kita nggak persiapan, karena kita nggak memikirkan ke depannya, masa depan kita santai-santai.
ketika ada waktunya, ada kesempatan itu datang, kita miss out. Saya pernah ketemu orang ya, nggak punya, sebenarnya dia lagi mencari pekerjaan gitu. Tetapi pekerjaannya kita cari semua susah, karena dia memang nggak punya banyak skills gitu. Ada pekerjaan, sebenarnya pekerjaan banyak, ya kan? Ada pekerjaan contoh support worker. So, dia butuh orang, tapi karena orang tersebut nggak punya license, akhirnya apa? Nggak bisa bekerja. Padahal orang tersebut membutuhkan yang namanya orang yang bisa license. Saya lihat sekarang ini banyak sekali ya kah, maksudnya bisa nyetir, tapi nggak mau yang namanya upskill dalam license gitu. Ya yang penting gue bisa nyetir, bisa ke sana ke sini, ya nggak? Ya memang lu bisa nyetir. Tapi kadang-kadang ketika diperlukan license itu, kamu jadi nggak bisa, ya kan? Mau do ini nggak bisa, mau do ini nggak bisa, karena terhambat satu skills. Padahal skills itu bisa nggak didapetin? Gampang banget, asalkan punya kemauan. Amin. Nah, kita harus, there's always room to grow. Poin yang kedua adalah humbleness is the key to growth and development. Katakan kanan kiri, humbleness is the key to growth and development. Mirip-mirip dengan poin pertama. Kalau poin pertama is about keinginan untuk belajar. Tetapi kedua, humbleness adalah kita mau belajar dengan siapapun juga. Kalau kita lihat dalam kisah tadi, Apolos, Priscilla, dan Aquila. Apolos dikatakan orang yang hebat dalam kitab sucinya. Sedangkan Priscilla dan Aquila itu siapa? Kita belajar dalam bulan lalu, dia adalah maybe a junior yang baru diajarkan oleh si Paulus. Dia diajarkan 1,5 tahun. Mungkin Apolos sudah belajar dari dulu. Ketika mereka bertemu, Apolos bertemu dengan mereka, kemudian Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumahnya. Yuk ke rumah saya ajarin gitu. Apolos dengan humble-nya dia bilang, oke, saya mau belajar gitu. Padahal dia siapa? Kalau dia mau bilang, siapa lu gitu. Intinya adalah kita perlu sikap humble, rendah hati dan mau belajar. Nah, kesombongan, ya kan? Kalau kita sombong akan membuat seseorang akan mudah jatuh. Masih ingat ya tiga brand di sini? Ya. Kodak ya. Siapa yang di sini masih tahu roll film ya Kak? Mungkin anak-anak muda sekarang udah nggak tahu yang namanya roll film ya. Nah, Kodak itu dulu adalah pemegang market 70%. Semua orang pasti punya yang namanya Kodak istilahnya kan, punya wah foto gitu kan, cetak dan sebagainya. Dan 70% market itu is big, tapi dia nggak mengikuti perkembangan karena dia adalah seorang market leader. Ketika digital kamera keluar pun, dia sebenarnya perusahaan pertama yang membuat digital kamera. Saya masih punya digital kamera dari Kodak gitu. Tetapi ya itu dia mati karena apa? Ya karena phone, ya kan? Handphone sekarang semua udah punya kamera. Siapa di sini yang masih pakai digital kamera? Mungkin jarang. Paling yang benar-benar profesional ya, beli Nikon, Canon itu benar. Tapi yang untuk biasa-biasa, pakai Samsung, S20, 22, iPhone, itu udah, Oppo, penggemar Oppo nih ya. Itu udah melebihi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari Kodak itu. Kemudian Nokia. Siapa sih yang nggak pernah megang Nokia? Ayo. Anak milenial ya, langsung iPhone ya. Semua pasti ya kita semua, saya juga sebenarnya cuma beberapa Nokia. Market leader gitu, dia pakai Symbios OS-nya. Tapi ketika Android keluar, dia nggak cepat untuk beradaptasi. Dia pikir ya semua orang masih pakai produk gua, ya kan, santai gitu kan. Begitu di take over, tutup, pabriknya pun tutup sekarang. Dan yang ketiga BlackBerry, tentunya sama. Ini adalah sebenarnya pengganti Nokia juga. Setelah Nokia kemudian BlackBerry karena orang rame-rame BBM ya kan. Kalau nanya udah berapa pin lu ya, udah nggak nomor HP gitu kan. Pin lu berapa? Bahkan
Enggak semua sih sebenarnya BlackBerry itu termasuk produk yang mahal. Karena ketika saya pergi kayak ke luar negeri, ke Taiwan dan gitu, mereka melihat BlackBerry itu kayak, wih, this is like so expensive, lu punya gitu. Gue bilang, wah biasa aja gitu kayak. Nah itu adalah, tapi mereka akhirnya jatuh semuanya. BlackBerry juga kalah karena apa? WhatsApp itu basically. Nah, jadi kita harus jangan menjadi orang yang sombong. Oke? Pride comes before the fall. Katakan kanan kiri, pride comes before the fall. Kita belajar dari Lucifer juga. Lucifer jatuh karena kesombongan dia, ya kan? Dikatakan di Yesaya 14 dibilang, how you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning, you have been thrown down to the earth, you who destroy the nations of the world. For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the most high. Ya kan? Dia adalah ciptaan Tuhan yang malaikat yang sombong, akhirnya jatuh. Demikian juga kita tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memiliki keinginan untuk punya pengetahuan seperti Bapak istilahnya. Nah, we need to be careful of pride. Terlebih-lebih spiritual pride. Spiritual pride is the most dangerous and the most arrogant of all sorts of pride. Oke? Apa itu spiritual pride? Spiritual pride itu bahwa kita mengatakan kita nggak butuh yang namanya Tuhan. Bahwa kita nggak butuh Tuhan di dalam hidup kita. Spiritual pride adalah kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Bahkan kita bisa selamat tanpa Tuhan gitu. Karena pekerjaan kita, perbuatan baik kita itu. Kemudian spiritual pride juga sesuatu yang kita ambil kredit dari Tuhan. Oh ini atas karya gua, apapun nih, padahal itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan spiritual pride is taking the glory that belongs to God alone. Dan kita keeping it to ourselves. Spiritual pride is essentially self-worship. Jadi kita mau kita ya yang selalu dihargai. That's spiritual pride. Okay? Nah, it's all about me, and me. I am better. I'm better than you gitu. Nah, dikatakan di 1 Korintus ketika Paulus dan Apolos ini, mereka berdua adalah branching. Paulus dan Apolos ada branching, ya kan? Apolos ada branching dari Paulus ini sendiri. Tapi jemaat-jemaatnya ini malah ribut, berantem karena mau membela siapa yang lebih baik, Apolos apa Paulus. Dikatakan oleh Paulus menurut surat kepada jemaat 1 Korintus, yaitu kalau masih mau bertengkar atas dasar apa kamu merasa dirimu lebih baik daripada saudara-saudari seimanmu. Pikirkanlah ini, semua kemampuan yang kamu miliki hanyalah pemberian Tuhan karena kebaikan hatinya. Janganlah kamu sombong seolah-olah kamu mendapatkan itu dengan kehebatanmu sendiri. Jadi sekali lagi ketika kemarin kita perjalanan dari Paulus lagi mau pergi ke Syria, kemudian Apolos datang. Mereka bertemu sebenarnya di namanya Efesus. Ketika mereka di Efesus, Paulus kemudian pergi, kemudian si Apolos ini mau pergi ke yang namanya Korintus, Akaya. Jadi jemaat-jemaat bilang, oh ya kamu ke Akaya aja, ke Korintus, biar kamu bisa berbuah di sana, kamu bisa menjadi orang yang memberikan keuntungan untuk jemaat di Korintus. Sedangkan si Paulus ini pergi ke sana. Mereka branching out, bekerja sama. Akan tetapi jemaat di Korintus mulai membanding-bandingkan antara ajaran Paulus dengan ajaran Apolos. Oh, Apolos tuh lebih baik gitu. Atau mungkin oh enggak, Paulus lebih baik. Kita lihat ya di nanti. Nah, dikatakan di sini, apa yang kita miliki, kemampuan kita semuanya itu dari Tuhan. Janganlah kita sombong gitu. Jangan sampai kita diproses oleh Tuhan. Kalau kita merasa kita lebih hebat dari Tuhan. Seperti kisah Yusuf yang kita baca, ya kan, yang ikut suka baca Alkitab.
Yusuf adalah seorang yang sombong ketika dia mempunyai mimpi. Dia bilang, saya bermimpi semua saudara-saudara menyembah saya gitu. Sampai akhirnya dia dijual oleh saudaranya ke sumur, ke saudagar, dimasukkan ke sumur. Kemudian dia naik lagi, kemudian turun lagi ke dalam penjara. Itu semua adalah proses buat si Yusuf. Supaya dia mengenal Tuhan itu. Amin. Itu poin yang kedua. Humbleness is the key to grow. Poin yang ketiga yaitu unity, not uniformity. Katakan kanan kiri, unity, not uniformity. Bahwa Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda bahasa, budaya, ras, tapi kita adalah satu. Kita semua diciptakan berbeda, nggak ada yang sama, nggak ada yang, kita semua adalah unik. Bahkan twin aja punya perbedaan sendiri, oke? Nggak ada twin yang identical. Nah, Tuhan mau agar kita bisa menerima perbedaan satu sama yang lain. Karena kita adalah kita adalah satu tubuh, yaitu gereja. Kita punya satu misi, satu visi, dan satu purpose, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan karena itu kita harus unity, not uniformity. Uniformity berarti kita semua harus memiliki satu, sama. Gue pakai ini, lu mesti pakai ini. Gue caranya begini, lu mesti caranya gini. Enggak. Tapi kita punya satu tujuan. Seperti Apolos dan Paulus, mereka unity. Mereka punya satu tujuan, yaitu mengabarkan kabar baik. Tetapi cara mereka berbeda-beda. Tetapi satu tujuan. Nah, setiap orang juga memiliki kelebihan masing-masing, kekurangan juga masing-masing. Tapi kita harus satu unity, kekuatan yang memiliki kekuatan melengkapi yang memiliki kekurangan. Dan itulah ada yang menjadi tujuan dari branching out ini, yaitu untuk bekerja sama secara unity, bukan sendiri-sendiri. Ya kan ketika pohon memiliki branching out, tunas baru, pohon branch itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi disupport oleh branch-branch lain, oleh tumbuhan pohon itu sendiri, agar dia bisa bertumbuh. Ketika dia sudah strong, dia bisa mulai berbuah. Branch yang baru itu bisa mulai menghasilkan apa yang dihasilkan oleh branch-branch yang lain. Nah, itulah pentingnya kita untuk bisa unity. Nah, apa yang terjadi di jemaat Korintus ini? Kita belajar ya, di 1 Korintus, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan, saudara-saudari, saya sungguh-sungguh memohon dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kalian seia sekata dan tidak terpecah belah. Biarlah kalian sungguh-sungguh bersatu, sehati dan sepikiran. Saya menasihatkan hal itu karena beberapa orang dari keluarga Chloe memberitahu saya bahwa ada pertengkaran di antara kalian, saudara-saudari. Maksud saya, di antara kalian ada yang berkata, saya pengikut Paulus. Dan ada yang berkata, saya pengikut Apolos. Dan yang lainnya berkata, saya pengikut Petrus. Sedangkan yang lain lagi berkata, saya pengikut Kristus. Pikirkanlah, Kristus tidak bisa dibagi-bagi. Dan bukan Paulus yang sudah disalibkan untuk kalian. Kalian juga tidak dibaptis dalam nama Paulus. Jadi sekali lagi, jemaat-jemaat mulai ribut. Bahwa saya ini pengikut Paulus, saya ini pengikut Kristus, saya ini pengikut Apolos gitu. Padahal mereka itu satu pelayanan, semuanya untuk Kristus. Dan dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Karena hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah,
itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus ini. Kamu adalah manusia duniawi, karena manusia duniawi itu memikirkan apa? Hal-hal yang ada di dunia ini, yang sering iri hati dan berselisih untuk apa yang lebih baik, apa yang paling baik di dunia ini. Sedangkan orang yang sudah dewasa dalam spiritual, apa yang terbaik di dunia ini bukan menjadi pilihan mereka, karena dia sudah memfokus apa yang bisa saya lakukan untuk kerajaan surga, gitu ya. Nah, kita tahu kembali lagi bahwa pride itu adalah comes dari sin, dari dosa. Dan iblis juga adalah jatuh karena pride itu sendiri. Nah, kita tahu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita cuma, iblis itu pinter, dia cuma pengen kita berselisih, ribut-ribut. Kalau kita ribut sana, ribut sini, ribut sana sini, sehingga program kita yang seharusnya berjalan menjadi mandek. Karena kita sibuk ngurusin apa yang ribut-ribut ini. Sedangkan kita harusnya bersatu. Amin. When you grow up, kita when we are baby, ya kan? Kita lihat aja seorang baby yang punya baby. Tentu dia pasti selfish. This is mine, ya kan? Karena belum belajar. Tetapi kita mengajarkan anak bayi itu. Ini kamu belajar untuk sharing. Semua yang udah menjadi orang tua mengalami hal ini kan. Kita mengajar anak kecil itu, ini this is not yours, sharing sama kakakmu, sharing sama itu. Dan ketika dia grow up, dia belajar sharing. Tapi ketika dia sudah mature, dia udah bukan sharing lagi, dia memberi. Itulah orang-orang yang mature. Dia mulai memberi balik. Nah, demikian juga dengan branch ya. Branch ketika dia mulai bertunas, dia ngambil, nyedot istilahnya, ya kan? Segala apapun disedot. Tapi begitu dia udah mulai dewasa, udah mulai ini, dia mulai membantu. Ketika dia sudah mulai punya daun, dia mulai membantu yang namanya share the load of photosynthesis. Tapi kemudian dia sudah mature, dia mulai berbuah. Dia mulai memberi. Amin. Nah, dikatakan dilanjutkan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita semua adalah kawan sekerja Allah. Ya kan? Kita semua satu untuk mengabarkan Injil. Demikian juga Apolos dan Paulus. Masih ada ladang di luar sana banyak yang kita harus kerjakan, ya kan? Kita adalah kawan sekerja Allah. Nah, dikatakan kemudian oleh Paulus di 1 Korintus 4. Dengan demikian anggaplah kami ini adalah pelayan Kristus. Kami ditugaskan Allah untuk menyatakan rencananya yang dulu dirahasiakan dari manusia. Seorang pelayan harus menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh bisa dipercaya. Tetapi bagi saya penilaian terpenting bukanlah dari kalian ataupun semua orang di dunia ini. Saya bahkan tidak menilai diri saya sendiri, dikatakan. Inilah poin penting dari Paulus, dikatakan bahwa seorang pelayan harus bisa apa? Dipercaya. Bahwa kita semua, jadi kan we are all his servants. Kita semua adalah equal. Hamba dari pelayan, kita adalah pelayan Kristus. Nah, kita semua adalah unik. Masing-masing diberikan talenta masing-masing. Mungkin ada yang bisa jago main musik, ada yang bisa jago nyanyi, ya kan? Ada yang bisa jago masak, ada yang bisa Sunday school dan sebagainya. Semua adalah sama. Masing-masing menopang satu sama yang lain. Amin. Jadi nggak ada yang namanya, wah saya lebih hebat, dia lebih hebat. Enggak, kita semua adalah satu. For one purpose, yaitu to glorify God. Kemudian yang kedua poin adalah di sini,
seorang pelayan harus sungguh-sungguh bisa dipercaya. Are you trustworthy and faithful? Dikatakan kalau bahasa Inggrisnya it must be faithful. Dipercaya. Ketika kita mempercayakan sesuatu tanggung jawab itu dikerjakan. Ya. Karena dikatakan jika kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu akan setia diberikan tanggung jawab untuk perkara-perkara yang besar. Kalau perkara kecil diberikan nggak beres, bagaimana kita memberikan perkara yang besar? Istilahnya Tuhan, demikian kita harus menjadi seorang manajer pelayan yang setia. Ketika diberikan tanggung jawab selesai, kita melakukan selesai, itu akan seperti doa berkat. Engkau akan selalu naik dan bukan turun, selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Itu adalah yang Paulus. Kemudian dikatakan di sini, let God, kalau kita baca di ayat berikutnya itu, dalam hati saya tidak merasa pernah melakukan pelayanan ini secara salah. Meskipun begitu, bukan berarti saya pasti benar. Biarlah Tuhan yang menilai saya. Katakan kan, biarlah Tuhan yang menilai saya. Jadi saya menasihatkan supaya kalian jangan menilai siapapun sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dialah yang akan menyatakan segala hal yang dirahasiakan dalam kegelapan, termasuk alasan dan pikiran manusia. Kemudian Allah yang akan memuji semua pelayannya yang layak menerima pujian. Let God, let it is the Lord who will examine me and decide. Itu. Whatever your motivation, apa motivasi kita dalam melakukan pelayanan, itu hanya Tuhanlah yang tahu. Dia yang examine, dia yang decide. Kalau kita pelayanan hanya untuk show off, Tuhan yang tahu. Kalau kita melakukan semuanya itu hanya mencari pujian sesama, Tuhanlah yang akan tahu. Tapi kalau kita yang melakukannya untuk benar-benar untuk Tuhan, nanti Tuhanlah yang akan memuji. Kita semua adalah accountable to God, ya kan? Nanti di kedatangan Tuhan, kita semua akan menghadap Dia. Semua yang kita perbuat, kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan kita yang ada di dunia ini, gitu. Nah, apapun yang kita mau pertanggungjawabkan, ya kalian harus persiapkan ini dari sekarang. Kalau kalian benar-benar percaya Tuhan Yesus akan datang, kalau kalian benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus, kita semua nanti akan menghadap Dia untuk mempertanggungjawabkan. Ya, pertanggungjawaban seperti apa yang kita harus lakukan? Ya pikirkan itu sekarang istilahnya. Ya kan? Dan yang terakhir ya, His praise is better. Dia bilang, God will give to each one whatever praise is due. Kalau kemarin waktu itu apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan. Jadi praise yang mana yang kita mau dapatkan? Praise yang datang dari manusia yang sifatnya sementara, atau nanti praise yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita fokus untuk menyenangkan manusia, kita nggak akan bisa. Karena ketika manusia itu nggak bisa disenangkan. Kita kira saya fokus kepada A, yang B pasti cemburu, marah-marah. Yang A doang diinin. Kita fokus senangkan B, yang C nggak senang, ya kan? Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang, benar? Dikatakan, you cannot please everyone, so make sure you are pleasing God. Katakan kanan kiri, you cannot please everyone, so make sure you please God. Daripada kita susah-susah please orang kanan kiri, lebih baik kita fokus pleasing kepada Tuhan yang gak berubah dari dahulu, zaman sekarang, dan selama-lamanya. Sudah tahu kan bagaimana pleasing God? Is in the Bible. All you have to do is read and follow, gitu. Oke, sebagai penutup, branching out sekali lagi is we spread the load. Bahwa ketika Paulus branching out kepada Apolos, dia berharap Apolos bisa membantu. Ketika dia branching out kepada Priscilla dan Aquila, dia berharap mereka juga bisa membantu. Demikian juga kita ketika branching out
kita berharap orang-orang bisa membantu share the load dari gereja ini. It's not about showing off mana yang lebih hebat, mana yang kurang, tapi kita saling membantu. Di mana kita semua adalah one body of Christ. Ya kan? One body of Christ is like our body. Kita punya tangan, nggak mungkin ada orang yang bilang satu body itu nggak mungkin isinya tangan doang. Ada yang punya ada yang mata, ada yang punya mulut, punya kaki. Mereka tujuannya memiliki tujuan masing-masing, ya kan? Ada yang untuk berjalan, ada yang untuk berbicara, ada yang untuk melihat. Semua untuk membantu satu yang lain seperti one unity. Unity is not uniformity. Kalau sebuah tubuh mata doang, apa gunanya gitu? Tapi we need to have a unity. Dan kita sebagai suatu unity kita bekerja bersama-sama. Ada bagiannya masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita mau memplease siapa? Tuhan. Kalau kita mau hidup untuk menyenangkan manusia, kita akan capek, kita akan burn out. Tapi kalau kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, itulah yang Tuhan suka. Amin. Menyenang. Saya undang Bang berdiri. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami pada saat ini mau bersatu hati ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Jika pada hari ini ya Tuhan masih ada, kami masih memiliki ya Tuhan hati yang mau menyenangkan diri kami sendiri ya Tuhan. Kami masih mau menerima, masih ingin ya Tuhan untuk menerima pujian-pujian ya Tuhan yang sifatnya sementara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Bapak semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang tertarik semua ya Tuhan. Biarlah kami mau serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau fokus ya Tuhan hanya bisa untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Bahwa kami di sini memiliki satu tujuan ya Tuhan. To glorify your name ya Bapak. Semua pujian-pujian yang harusnya Engkau terima ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, betullah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu,
ajar kami ya Tuhan, untuk memiliki hati hanya dan fokus untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Biarlah apapun praise yang datangnya dari manusia ini ya Tuhan, kami anggap ya Tuhan hanya sebagai temporary ya Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan, fokus kami hanyalah untuk memuliakan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, ketika kami menghadap Engkau ya Tuhan, Engkaulah sendiri yang mengatakan, well done my servant. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini yang berbicara di dalam setiap hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala usahamu, segala studimu, dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapak. Kami berterima kasih untuk Kahani ya Tuhan yang bisa hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau tetap ya Tuhan berdoa untuk Kahani ya Tuhan. Biarlah kesembuhan yang datang daripada Engkau ya Tuhan terus Kau berikan kepada Kahani ya Tuhan. Biar terus menerima kekuatan daripada Engkau ya Tuhan untuk terus bisa fight ya Tuhan terhadap segala macam virus yang ada dalam tubuhnya ya Tuhan. Biar terus dia bisa keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mau berdoa untuk Kahani ya Tuhan. Biarlah Kau yang terus menopang dia ya Tuhan dalam setiap kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara ini dan kota Wellington ini ya Tuhan. Kau yang terus jaga ya Tuhan. Kau yang terus jaga pemerintahan ini Tuhan, dari paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun selalu atas kota ini ya Tuhan. Juga termasuk Prime Minister Jacinda ya Tuhan, dan juga segala keputusannya Engkau yang berikan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus juga berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau yang terus jaga ya Tuhan negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya Tuhan, Kau terus juga jaga dan pelihara ya Bapa. You are still in control and always in control ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan, agar bisa fruitful ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan kami ya Tuhan, yang akan kami makan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday.